Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, apa kabar ya teman-teman di rumah? Aku tuh udah lama banget gak upload. Saking lamanya aku tuh mau ngedabing gini aja tuh aku ngerasa grogi, kayak mulai dari awal lagi. Nah teman-teman, aku mau sharing belanja hemat aku. Nah ini tuh masakan hari ini aku beli kentang dan tomat ini beli di warung terdekat. Aku beli 5.000. Terus ini udang, ada udah aku kupas dan ini nggak aku kupas buat aku sambal. Ini aku belinya di pasar itu setengah kilo 15.000. Terus ada labu siam itu satu biji gitu 2.000, sama kacang panjang sisa kemarin ya anggap aja 2.000 teman-teman. Jadi modal belanja dan masak hari ini tuh nggak sampai 25.000 ya teman-teman. Nah ini udangnya, lanjut mau aku kasih perasan jeruk nipis karena jeruk nipis tuh nggak ada di rumah, jadi yang ada itu jeruk kunci. Ya udah sama aja, yang penting buat mengurangi bau bau amis yang khas gitu dari udangnya teman-teman. Nah, gimana kabarnya teman-teman semua di rumah? Semoga kalian tuh selalu ya seperti biasa ya, aku selalu ngedoain kalian tuh dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan tetap semangat terus ya teman-teman. Karena ya ibu rumah tangga itu kan banyak banget segudang aktivitas yang nggak ada habis-habisnya, tapi kita tuh nggak boleh patah semangat dan harus full power ya teman-teman karena itu yang terpenting. Nah oke, lanjut, ini aku mau motong-motongin si kacang panjangnya ini tadi. Aku tuh hari ini tuh rencananya mau masak udang, sambal udang. Nanti aku campur sama kentang, berhubung ini ada kacang panjang. Daripada mubazir nanti jadinya tuh kering gitu ya kan, tak kalau kelamaan di kulkas. Jadi akhirnya ya udah aku campur aja jadi satu. Buat tambah-tambahan biar jadi lebih banyak ya teman-teman. Sebenarnya kalau kentang 2 biji gini aja dicampur sama udang tuh udah banyak banget, karena yang makan kan aku sama suami aja berdua. Dan nanti anak aku tuh rencananya mau aku masakin sayur labu siam dicampur udang. Nah labu siam itu kayak emang menu favoritnya anak aku, tapi biasanya tuh aku campur pakai bakso atau kalau enggak pakai telur. Nah kali ini aku inisiatif buat aku campurin aja pakai udang, karena emang biasanya dia juga suka udang sih, tapi aku belum pernah coba kalau aku campur sama labu siam ini tadi. Jadi aku mau coba aku campurin dan mudah-mudahan dia suka ya teman-teman. Oh ya teman-teman di rumah lagi pada ngapain? Udah beresan atau belum? Kalian atau hari ini tuh masak apa? Nah kalau aku tuh masak yang simpel-simpel aja, ya, selagi sesuai dengan budget ya teman-teman. Karena kita tuh kan sebagai ibu rumah tangga tuh selain harus pinter, nggak cuma pinter beres-beres dan ngurus anak, tapi juga harus bisa mengatur keuangan rumah, karena kan kebutuhan rumah itu banyak. Kalau kita nggak pinter-pinter buat ngebudgetin, terus buat simpan-simpan dana darurat, itu tuh nanti takutnya malah keteteran di saat lagi butuh. Amit-amit jangan sampai kita tuh sampai minjem sana sini cuma buat kebutuhan yang mendesak, karena kita tuh nggak pinter-pinter atur uang ya teman-teman. Jadi aku tuh dulu sering banget belum terlalu gimana gitu, baru-baru belajar ngatur keuangan tuh sering kebablasan dan sering jajan juga, dan itu tuh sebenarnya nggak bagus ya teman-teman. Karena selain kita tuh jadi nggak punya simpenan, kita tuh jadi di saat keadaan mendesak kita tuh jadinya tuh bingung mau carinya tuh kemana. Mau minjem ke orang itu kan tahu sendiri kalau kita tuh urusan uang ke orang lain itu gimana gitu ya kan. Jadi mulai dari situ akhirnya aku tuh inisiatif buat mengatur keuangan aku, buat ya lebih bijak lagi dalam mengatur anggaran harian. Apalagi kalau aku tuh kan penghasilannya harian ya teman-teman. Kalau nggak dianggarin atau nggak dibajetin gitu kan, kadang-kadang suka bablas, kadang-kadang suka karena dapat uangnya setiap hari suka kalap gitu, suka belanja-belanja gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah semenjak suami aku tuh jualan, aku tuh jadi bisa ngehemat, jadi bisa nabung, jadi bisa disiplin sama keuangan aku. Karena namanya kita tuh berdagang ya kan, nggak setiap hari rame, pasti ada naik turunnya. Omset kita tuh nggak selalu setiap hari sama dan terus-terusan stabil ya teman-teman. Pasti ada ya namanya dagang gitu ya kan. Hari ini rame, besok bisa jadi sepi, bisa jadi hari ini rame terus kan, nanti ada masanya itu dikasih ujian tuh sepi ya teman-teman. Ya nggak apa-apa, itu namanya seni berdagang dan dinikmati aja, alhamdulillah. Jadi kalau aku tuh biasain buat setiap hari tuh bisa nabung walaupun dengan nominal terkecil ya teman-teman. Nah teman-teman di rumah gimana?
cara buat ngebudgetin setiap harinya. Semoga kalian tuh bisa juga buat nabung walaupun dari nominal terkecil. Jangan sepelein uang walaupun 2000 selembar gitu ya teman-teman. Itu tuh bisa berguna banget kalau kita simpan lama-lama, kita tuh nggak berasa. Di saat kita lagi ada kebutuhan mendesak itu ada aja jalannya. Tahu-tahu ada simpanan gitu kan, jadi lebih tenang ya. Nah, semoga teman-teman di rumah yang lagi belajar buat ngerapiin anggaran hariannya ya teman-teman seperti aku ini, semoga selalu diberikan keistiqomahan ya teman-teman, supaya ditetapkan hatinya, supaya terus disiplin dan bisa membagi-bagi anggarannya gitu, supaya bisa tetap nabung walaupun nominal terkecil. Dan semoga kalian yang sedang diuji masalah ekonomi, semoga segera diberikan jalan keluar, supaya yang ngerasa belum cukup supaya bisa dapat tambahan lebih gitu ya. Amin. Pokoknya aku tuh doain yang terbaik buat teman-teman di rumah. Semoga selalu diberikan kemudahan dan solusi terbaik untuk menjalani kehidupan ini. Amin. Waduh, kalau ngomongin kayak gitu tuh jadinya tuh agak rada mellow gitu ya teman-teman, karena setiap orang tuh kan pasti punya ujian, pasti punya cobaannya masing-masing, dan semoga kita selalu semangat dan tetap kuat dalam menghadapinya. Amin. Ya udah deh, kita lanjut lagi. Ini aku mau lanjutin buat oseng-oseng tumisan labu siam. Itu tadi aku campur sama udang ya teman-teman, udangnya aku kupas. Nah, Pak suami tuh komen, dia tuh bilang, kok udang yang buat disambal nggak dikupas, kok buat anak yang dikupas, kok nggak adil, katanya kayak gitu. Jadi suami aku tuh kebetulan emang seneng banget kalau udangnya tuh udah dikupas, karena itu lebih ringkas gitu makannya tuh, kayak nggak ada yang nyangkut-nyangkut. Karena dia tuh kayak mana ya, dia tuh nggak suka aja kalau misalnya makan ikan gitu ada durinya, terus makan udang gitu ada kulitnya, maunya tuh yang ringkas gitu ya Kak. Jadi udah sekalian aja aku bilang, ya udah nggak usah makan ikan, nggak usah makan udang, makan itu aja, tempe, tahu, telur gitu ya kan, lebih ringkas, lebih gampang juga aku masaknya ya kan gitu. Nggak sih, bercanda. Jadi aku tuh kan senang udang ya, gimana ya, kalau nggak dikupas tuh, kalau kecil-kecil itu kan kalau mau ngupasnya itu kan ribet, saking banyaknya, terus juga memakan waktu yang sangat lama ya teman-teman. Ya biasalah kita tuh emak-emak mau kerjanya tuh yang ringkas-ringkas aja, yang cepet-cepet aja. Jadi selagi udah dicuci bersih ya nggak masalah lah ya kan. Terus ada bukan duri deng, apa sih, kayak buntut yang tajam di ujungnya itu kan udah aku buang juga, jadi ya nggak masalah. Karena ini udangnya kecil-kecil, aku bilang ini nggak masalah, nggak apa-apa, itu nggak bakal bikin nyangkut juga gitu. Jadi dia tuh memang kebiasaan kalau makan udang itu dikupas, jadi dia tuh udah rada parno gitu kan, lihat ini udangnya nggak dikupas gini. Tapi setelah lihat hasilnya udah dimasak, alhamdulillah dia tuh mau ya teman-teman. Jadi singkat ceritanya tuh, Pak suami tuh dulu pernah ke lolotan duri ikan. Tahu nggak sih, kayak kelolotan tuh, tahu nggak sih bahasanya gimana teman-teman? Kayak kedurian gitu, durinya tuh nyangkut di tenggorokannya sampai kayak nggak bisa nelen, dan itu tuh bener-bener nyiksa kata dia. Jadi dia tuh kalau sekarang makan udang atau makan duri, ikan-ikan yang ada duri gitu kan, dia tuh rada parno, rada takut gitu. Jadi kalau misalnya lihat udang gitu kan juga karena agak-agak takut, karena suka nyangkut juga gitu. Nah tapi karena ini kan udahnya kecil-kecil, jadi dia udah nggak apa-apa kata dia. Enak kok, enak kata dia. Ya udah, alhamdulillah dia tuh suka. Nah ini udah siap masakan buat anak aku, tumis labu siam. Aku harap dia tuh suka ya, karena ini tuh aku masak dengan penuh cinta. Syaila. Ya ini juga alhamdulillah aku udangnya tuh lumayan ya, tadi tuh sambal kentang 2 biji, sama aku campur juga sama kacang panjang tadi aku goreng teman-teman. Tadi tuh kan kita sibuk cerita, jadi aku nggak ngejelasin detailnya masaknya tuh gimana ya, gitulah. Aku rasa teman-teman di rumah tuh lebih jago dan lebih paham deh masalah masak-masak kayak gini dibandingkan aku yang baru ini ya. Nah ini tuh ada anak aku, dia tuh begitu tahu aku udah selesai masak, antusias banget, masya Allah. Dia tuh langsung minta nasi, dan katanya tuh, wah ini enak banget loh ma, katanya gitu, dan langsung manggil papanya buat diajakin makan. Nah ini dia bilang dia mau ngambil sayurnya sendiri, katanya dia suka banget loh sayur ini, dan dia tuh
Ya gini tuh semangat banget, sampai semangatnya tuh tadi udah dijambal-jambalin ya teman-teman. Nah ini aku lanjut mau ngambilin makan buat suami aku. Jadi aku tuh gini, aku tuh kalau habis selesai masak tuh seneng banget kalau lihat anak dan suami itu langsung eksekusi gini. Jadinya tuh lebih semangat aja setiap hari mau masak apa gitu. Ayo, ayo makan. Nah, alhamdulillah ini udah di penghujung video. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku sampai akhir. Jangan lupa support channel aku ya teman-teman supaya aku lebih semangat. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.